Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Arifki, NIM 3681108. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori dan perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Hanif Ardiansyah MM. Tugasnya yaitu memilih salah satu tema besar, kemudian menjawab pertanyaannya. Tema yang saya ambil yaitu kepuasan kerja. Langsung saja, mengapa perusahaan atau organisasi harus mampu menganalisa kepuasan kerja dari karyawannya dan jelaskan alasannya. Menurut saya, sebuah perusahaan atau organisasi harus mampu menganalisa kepuasan kerja dari karyawannya. Kenapa? Karena kepuasan atau tidaknya dari karyawan tersebut dapat mempengaruhi performa perusahaan. Artinya, jika seorang karyawan merasa puas terhadap pekerjaan yang dilakukan di kantornya, maka itu sangat menunjang bagi perusahaan untuk bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan perusahaan tersebut. Kepuasan atau tidaknya seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya dalam bekerja merupakan sebuah indikator bahwa orang tersebut puas terhadap pekerjaannya yang didapatkan dari perusahaan ketika mempunyai karyawan yang puas terhadap pekerjaannya. Yang pertama yaitu pekerjaan kantor akan cepat selesai tepat waktu. Yang kedua yaitu minimnya terjadinya kesalahan dalam bekerja. Yang ketiga, terjadi hubungan baik antara bawahan dengan atasan. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dari perusahaan tersebut. Dari karyawan itu, apa yang dia hasilkan dari karyawan itu, dampaknya bagi dirinya ya, karyawan akan merasa bahwa dia bekerja tidak semata-mata untuk perusahaan, tetapi merupakan kebutuhan bagi dirinya untuk mendapatkan upah untuk menyenangkan dirinya dan menyenangkan keluarganya. Yang kedua yaitu merasa bahwa pekerjaan yang ia lakukan itu tidak terpaksa, melainkan dengan kesenangan hati, sehingga mereka bekerja itu dengan perasaan yang bahagia. Jadi tidak ada paksaan, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan itu terasa. Sedangkan karyawan yang merasa tidak puas terhadap pekerjaannya itu akan berdampak bagi perusahaannya. Yang pertama, pekerjaan akan selesai tidak sesuai dengan targetnya. Jadi pekerjaan itu akan molor-molor, tidak sesuai dengan waktu yang setelah ditentukan. Kemudian yang kedua, karyawan yang tidak puas terhadap pekerjaannya bisa mengekspresikan dirinya dengan mengundurkan dirinya. Jika karyawan tersebut mengundurkan diri dari perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk mencari karyawan yang lebih baik lagi. Untuk pengrekrutan itu pastinya kan membutuhkan waktu dan biaya. Dengan seperti itu akan menghambat perusahaan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada perusahaan. Jadi dengan ketidakpuasan karyawan tersebut dapat menghambat visi dan misi yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Yang pertama yaitu kompensasi, yang kedua yaitu desain pekerjaan, yang ketiga kondisi pekerjaan, yang keempat yaitu hubungan sosial antar pekerja, yang kelima yaitu penghargaan. Yang pertama, pertanyaan kedua yaitu, jika kita sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan teman kita sendiri dan kita mempunyai rekan kerja yang workaholic, sehingga
ia tidak tak kunjung puas akan hasil kerjanya, dan sampai-sampai lupa dengan kesehatannya sendiri dan sakit. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membantu rekan kerja yang mempunyai sikap workaholic tersebut? Menurut saya, nah, pengertian dari workaholic sendiri adalah sindrom untuk orang yang memiliki kecenderungan kecanduan dalam bekerja. Jadi orang itu sangat berambisi sekali untuk mendapatkan sesuatu yang harus sempurna, harus maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Yang akan saya lakukan adalah selalu mengingatkan rekan saya bahwa segala sesuatu itu jika dilakukan dengan berlebihan itu tidak baik, termasuk dalam bekerja. Nah, saat bekerja pun ketika berlebihan, kita hanya fokus dalam melakukan pekerjaan di kantor saja. Kita lupa dengan kesehatan kita, kita lupa dengan lingkungan kita lupa dengan hubungan dengan sang pencipta dan lain sebagainya. Itu sangat tidak baik. Nah, mengingat kembali bahwa tujuan dari bekerja adalah salah satunya membahagiakan diri sendiri dan keluarga. Nah, dengan mendapatkan kompensasi, kita akan membahagiakan diri sendiri dan keluarga kita. Nah, beberapa hal yang bisa merubah orang yang workaholic. Yang pertama yaitu menetapkan batasan jam kerja. Nah, dalam bekerja pasti sudah ditentukan bahwa bekerja itu misalkan dari mulai jam 8 sampai jam 5. Nah, orang yang workaholic ini pasti mempunyai jam kerja yang lebih dari orang-orang normal. Nah, di sini kita harus menetapkan batasan jam kerja agar tidak ada kelebihan waktu dalam bekerja. Yang kedua yaitu memanfaatkan waktu libur atau weekend untuk menenangkan pikiran. Nah, setelah lamanya 1 minggu atau beberapa minggu kita bekerja, sebaiknya kita gunakan waktu libur itu untuk menenangkan pikiran kita, untuk refreshing, untuk mengistirahatkan pikiran kita agar bisa pulih kembali saat bekerja di hari yang akan datang. Yang ketiga yaitu gunakan kreativitas kita untuk mencapai prestasi selain bekerja. Yang keempat, peka terhadap lingkungan sekitar kita, khususnya keluarga dan teman-teman yang ada di sekitar kita. Yang kelima yaitu menyadari bahwa kita manusia biasa yang mempunyai kelemahan dan kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi wajar-wajar saja jika kita masih kurang dalam bekerja. Tidak usah terlalu berambisi, tidak usah terlalu sepaneng dalam bekerja. Juga kita tidak perlu dengan seperti itu bukan berarti kita harus santai dengan pekerjaan kita, tidak seperti itu. Kita harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan ketentuan-ketentuan yang ada di perusahaan itu. Nah, agar kita terhindar dari sikap workaholic, maka bekerjalah sewajarnya, jangan memaksa untuk sempurna. Sayangi diri Anda dan sayangilah keluarga tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.